Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Wardah Anissa dengan akhiran NIM 232101035. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen matkul, yaitu Bapak Barul Munib. Berikut penjelasannya tentang teori kognitivisme. Istilah kognitif ini menjadi populer dan menjadi salah satu dominan atau wilayah atau ranah psikologis manusia yang mencakup setiap perilaku mental yang berkaitan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kekacauan, dan keyakinan. Dalam pembelajaran, seorang pendidik berperan sebagai perantara dalam mentransfer pengetahuan kepada murid-muridnya. Dengan tujuan pendidik memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia. Selain itu, pendidik perlu memahami karakteristik dan kemampuan belajar siswa untuk memfasilitasi pemahaman materi dengan lebih baik. Teori belajar mencakup prinsip-prinsip dan metode pembelajaran yang didasarkan pada penelitian dan pengamatan para ahli untuk menentukan strategi pembelajaran yang berkualitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori kognitivisme itu seperti apa. Teori kognitivisme itu teori yang berfokus pada bagaimana informasi diproses oleh otak dan menekankan pentingnya pemahaman konsep dan hubungan antar konsep dalam pembelajaran. Menurut teori ini, pembelajaran melibatkan proses mental seperti pemrosesan informasi, memori, pemecahan masalah, dan pemahaman konsep. Dalam konteks pendidikan tersendiri, teori kognitivisme ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan dan pemahaman yang kuat melalui pengalaman langsung, eksperimen, dan refleksi. Dalam perspektif kognitif sendiri ini, belajar itu merupakan perubahan dalam struktur mental seseorang yang memberikan kapasitas untuk menunjukkan perubahan perilaku. Teori kognitivisme merupakan teori belajar kognitivisme yang memandang belajar sebagai suatu proses interaksi antar individu dengan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus sepanjang hidupnya. Dalam pembelajarannya, teori kognitivisme ini menganggap pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa memperhatikan faktor eksternal atau internal. Menurut pemahaman kognitivisme sendiri, perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh imbalan dan penguatan, tetapi perilaku manusia selalu didasarkan pada kognisi, yaitu apa yang kita ketahui tentang situasi di mana perilaku itu terjadi. Dalam situasi kognitif, seseorang mencoba memahami atau memecahkan masalah dengan berinteraksi langsung dengan situasi tersebut. Menurut pendekatan kognitif, perilaku manusia sebagian besar didasarkan pada pemahaman atau perhatian terhadap keterkaitan dalam situasi tersebut. Teori kognitivisme ini menganggap bahwa proses belajar lebih penting daripada hasil. Jadi, teori kognitivisme lebih menekankan proses belajarnya, bukan hasilnya. Jadi bagaimana proses itu berlangsung, dia yang lebih ditekankan, bukan hasilnya. Mereka yang belajar menggunakan metode kognitivisme akan lebih fokus pada bagaimana mereka belajar dibandingkan apa yang mereka pelajari. Teori ini beranggapan bahwa individu harus mempunyai kemampuan berpikir yang kompleks untuk mencapai tujuan belajar. Ada beberapa tokoh yang mengembangkan teori ini, yakni Jean Piaget, Robert Yates, Brunner, dan Ausubel. Menurut Jean, pembelajaran akan lebih berhasil jika disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Siswa harus memiliki kesempatan
untuk bereksperimen dengan objek fisik, didukung oleh interaksi teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan guru yang mendalam. Guru harus menyediakan berbagai rangsangan agar siswa dapat berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Dalam teori ini terdapat 2 penelitian yang menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar, yaitu yang pertama, pembelajaran tidak hanya melibatkan dorongan, melainkan juga melibatkan proses berpikir dan pengetahuan yang sangat komprehensif, dibangun dalam diri individu sebagai proses saling kontak atau interaksi berkelanjutan dengan lingkungan. Yang kedua, pembelajaran tidak hanya membutuhkan respon. Jadi sama seperti yang pertama tadi, proses berpikir ini dibangun dalam diri seseorang melalui proses saling interaksi dengan lingkungan. Teori kognitif dikembangkan bertujuan untuk membantu guru dalam memahami siswanya. Selain itu, juga dapat membantu guru memahami diri sendiri. Kognitivisme ini pembelajarannya itu berupa proses hubungan manusia yang memperoleh pengetahuan baru dan mengubah struktur kognitif yang lama. Dalam teori ini ada beberapa tujuan belajar. Salah satunya adalah membantu individu memahami dirinya sendiri dengan lingkungannya, serta menafsirkan dirinya sendiri dan lingkungan psikologisnya yang merupakan faktor yang terkait dan mengait. Tujuan berikutnya adalah juga untuk membantu peserta didik dalam memperoleh kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana seperti mengingat, pengetahuan, kemampuan menganalisis, dan lain-lain. Teori kognitivisme juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan teori kognitivisme itu sendiri yaitu membantu siswa menjadi lebih kreatif dan memahami materi dengan lebih baik. Kemudian, membantu siswa menjadi lebih baik, lebih mandiri dalam memahami materi dan membuat kesimpulan. Yang ketiga, membantu siswa menjadi lebih analitik dan memahami materi dengan sangat baik. Yang keempat, membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan dapat menerapkannya dengan lebih efektif dan efisien. Yang kelima, membantu siswa memahami diri sendiri dan membantu mereka dalam meningkatkan kemampuan berpikir. Kemudian kekurangan dalam teori belajar kognitivisme ini adalah yang pertama, mengabaikan faktor eksternal dalam belajar. Faktor eksternal di sini seperti lingkungan atau situasi. Yang kedua, mengabaikan peran guru dalam pembelajaran, yang berarti guru hanya sebagai penyedia bahan terbuka. Kemudian yang ketiga, mengabaikan peran kemampuan fisikal dalam belajar, seperti kemampuan motorik dan kesehatan. Yang keempat, mengabaikan pengaruh kemampuan emosional seperti kemampuan empati dan komunikasi. Yang kelima, teori ini belum komprehensif untuk semua jenjang pendidikan. Sulit untuk dipraktikkan terutama pada tingkat lanjutan, dan beberapa prinsip seperti kecerdasan yang sulit untuk dipahami dan masih belum lengkap. Yang keenam ini, saat menggunakan metode pembelajaran kognitif, perhatian harus diberikan kemampuan siswa untuk lebih mengembangkan materi yang diajarkan. Untuk selanjutnya, dalam pembelajaran, kognitivisme ini mengakui adanya faktor penting individu di dalamnya, belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Bagi kognitivisme, belajar merupakan interaksi antara individu dengan lingkungannya yang terjadi secara terus-menerus sepanjang hidupnya. Teori kognitivisme mengungkapkan bahwa pembelajaran dilakukan seseorang merupakan hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau perilaku.
Dalam teori ini ada perkembangan kognitif yang merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Dalam teori kognitif ini dikembangkan oleh Toko Jean yang mengembangkannya melalui 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensorik. Tahap sensorik ini dari bayi baru lahir hingga umur 1,5 bulan. 1,5 tahun, maaf. Yang kedua, tahap praoperasional. Di sini bayi umur 1,5 tahun sampai anak-anak, yakni 6 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret yang dimulai dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal yang dimulai dari umur 12 tahun ke atas. Toko ini mempercayai bahwa kita semua memulai 4 tahap ini. Meskipun mungkin saja setiap tahap ini dilalui pada usia yang berbeda-beda. Setiap tahap dimasuki ketika otak kita sudah merasa cukup matang untuk memungkinkan jenis logika atau operasi baru. Semua manusia melewati setiap level, tetapi dengan kecepatan berbeda. Jadi, mungkin saja anak umur 6 tahun berada pada taraf operasional konkret. Padahal ada anak usia 8 tahun yang masih berada pada taraf berpikir praoperasional. Namun, urutan perkembangan intelektualnya semua pada anak itu sama. Strukturnya untuk tingkatan-tingkatannya sebelumnya terintegrasi dan dimasukkan pada bagian dari tingkat berikutnya. Kemudian penerapan teori kognitivisme dalam pembelajaran. Pada dasarnya, belajar menurut teori kognitivisme dikatakan sebagai kegiatan belajar yang berhubungan dengan penyusunan informasi, reorganisasi, persepsi, dan proses internal. Dalam pengembangan strategi dan mencapai tujuan pembelajaran, tidak lagi seperti mekanisme tindakan yang dilakukan dalam pendekatan behaviorisme. Pembelajaran merupakan bagian yang krusial dalam proses pendidikan di sekolah, sehingga diperlukan pengelolaan kegiatan dalam pembelajaran yang baik sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, antara lain siswa, metode, tenaga pengajar ya atau guru, sarana prasarana, dan evaluasi atau penilaian hasil pembelajaran. Di sini guru adalah bagian dari hal tersebut yang paling bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran. Karena ketika mengelola pembelajaran dengan adanya guru yang baik, maka tujuan pembelajaran akan tercapai dengan mudah. Proses kegiatan belajar mengajar yang baik menitik beratkan pada aktivitas siswa. Hal ini menuntut guru atau pendidik untuk aktif dan kreatif dalam berkreasi lingkungan belajar yang kondusif dan menantang. Tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik jika pembelajaran aktif siswa dapat berlangsung secara efektif. Tentu peran pendidik di sini sangat penting. Tapi juga semuanya itu tergantung pada masing-masing individu. Apapun aktivitasnya dilakukan secara bersama-sama atau secara berkelompok, maka kemungkinan besar akan mencapai hasil yang sesuai. Teori kognitif ini menekankan pembelajaran sebagai aktivitas mental yang terjadi dan terbentuk dengan sendirinya di dalam kognisi pembelajar. Kekayaan fenomena lingkungan menyediakan objek untuk diamati seperti yang disimpulkan oleh Sung. Teori pembelajaran kognitif sosial itu konteks yang dipelajari orang dari pergaulannya lingkungan. Prinsip utama pembelajaran menurut paradigma kognitif adalah keberhasilan akan terlihat jika penyesuaian apapun terhadap materi, strategi, atau media yang digunakan oleh para pendidik. Perkembangan kognitif adalah keberhasilan belajar akan terlihat jika penyesuaian apapun terhadap materi,
strategi, dan media yang digunakan oleh para pendidik perkembangan kognitif siswa melalui pengalamannya. Masalah ini menunjukkan pembelajaran itu dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa dari beberapa teori di atas. Penulis dapat menyimpulkan bahwa teori belajar kognitif adalah sebuah proses berpikir dengan berbagai kondisi mental yang dialami siswa menyelesaikan permasalahan yang dialami melalui pengalaman juga interaksi dengan lingkungan sekitar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.